Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khair. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Al-Jihad yang semoga Allah rahmati. Malam hari ini berjumpa lagi dengan kami di tambahan kajian malam Senin yang biasanya pekan kedua, malam hari ini ditambah pekan ketiga. Dalam kondisi sehat walafiat, dan malam hari ini catatan kalender Muhammadiyah sudah masuk awal bulan, ya, Dzulhijjah. Catatan sebagian kalender lain ya masih menunggu atau memang sudah ditetapkan besok malam. Sehingga malam hari ini, insyaallah ini juga bersamaan dengan hilal di Timur Tengah awal bulan Dzulhijjah. Yang berarti kita telah memasuki kumpulan hari yang sangat istimewa, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amal-amal salih di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersumpah dengan kumpulan hari itu dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin asyar. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kumpulan hari tersebut dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui kemuliaannya, ya, diketahui bahwa hari-hari tersebut adalah hari atau kumpulan hari dilaksanakan ibadah haji, dan kumpulan hari tersebut adalah kumpulan hari yang amal-amal saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tersebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Dan kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, bahkan termasuk adalah kemuliaan makhluk, salah satunya ditentukan oleh zikirnya. Maka agar mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah diketahui. Dan salah satu sebab untuk kita mendapatkan kemuliaan di kumpulan hari ini adalah dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa
kemuliaan tempat di muka bumi ini, kemuliaan waktu, ya, dan juga kemuliaan makhluk yang tinggal di bumi ini adalah dengan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini, salah satu tugasnya adalah memakmurkan bumi ini dengan zikrullah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikah, ya. Kalau tujuannya manusia yang akan ditempatkan di bumi ini adalah untuk ibadah, untuk bertasbih, bertahmid, dan juga menyucikanmu, kami ini sudah mengerjakan itu. Kata malaikat. Ya. Oleh sebab itu, salah satu tugas manusia, terkhusus orang-orang beriman di muka bumi ini, adalah memakmurkannya dengan zikrullah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kumpulan hari istimewa ini. Dan alhamdulillah Allah telah takdirkan kita, berikan karunia kepada kita berjumpa dengan kumpulan hari ini, ya. Kumpulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang jumlah nanti lengkapnya ada 13 hari dengan ayyamu tasyriq, yaitu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari-hari makan, minum, dan berzikir. Jadi terkumpul di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ibadah yang lengkap. Ada ibadah puasanya, ada ibadah makan-makannya, ada ibadah penyembelihan hewan kurbannya, ada ibadah salatnya, ada ibadah haji dan umrahnya, ya. Dan juga kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, dan sudah disunnahkan memperbanyaknya sejak memasuki awal Dzulhijjah. Bahkan ada keistimewaan bagi orang-orang yang sudah punya niatan berkurban sejak sebelum memasuki Dzulhijjah. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyya. Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian sudah berkeinginan, artinya berniat, baik sudah dibelikan kambingnya, sapinya, atau belum, tapi sudah punya niat dan sudah disiapkan dananya, ya, maka janganlah ia memotong atau mencukur rambutnya dan juga memotong kukunya. Dan pendapat yang masyhur dari kalangan ulama, mayoritas mereka, dan seperti yang juga dijelaskan Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, yang dimaksud rambut dan kuku tersebut adalah rambut dan kuku orang yang berkorban, bukan rambut dan kukunya hewan kurban, ya. Sekaligus termasuk di dalamnya adalah mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu yang disunnahkan untuk dicukur. Hatta yudhiyah, sampai orang tersebut menyembelih hewan kurbannya. Barakallahu fikum, ini mengingatkan beberapa syariat yang diperintahkan atas kita di kumpulan hari pertama atau di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, taufiknya kepada kita sehingga bisa mengisi kumpulan hari ini dengan amal-amal istimewa dan yang termasuk disunnahkan sebagaimana yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab di Riyadhus Shalihin, bab fadail, dan saat beliau menerangkan tentang puasa-puasa maka beliau menyusun bab, ya, yaitu keutamaan puasa awal Dzulhijjah, fil ashril awal min Dzulhijjah wa yaumi
Arafah, yaitu keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan puasa hari Arafah, sehingga siapa yang ingin memperbanyak puasa di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, maka diperbolehkan, dan itu adalah amal yang utama. Dan itu tradisinya para ulama-ulama terdahulu mengejar keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Tidak ada kumpulan hari yang amal salih dikerjakan di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, atau memperbanyak puasa di awal Dzulhijjah, dan hari yang paling utama adalah tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaum Arafah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati kanat qablah wallati ba'dah. Aku berharap puasa hari Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tentu yang akan dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat termasuk dosa besar. Ya. Namun pendapat yang paling kuat dari penjelasan mayoritas ulama, yang dihapuskan atau yang diampunkan dengan sebab puasa hari Arafah sehingga setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang adalah dosa-dosa kecil. Jika seseorang tidak lagi memiliki dosa kecil, ya, maka puasa tersebut akan meringankan dosa besar. Ya, akan meringankan dan menghapuskan sebagian daripada dosa besar. Dan kalau tidak punya dosa kecil dan dosa besar, maka puasa hari Arafah itu akan meninggikan derajat orang yang mengerjakannya. Dan itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk ngeles, saya nggak punya dosa kecil, sehingga tidak perlu berpuasa padanya. Dan kalau tidak merasa punya dosa, atau merasa dia tidak punya dosa, ya, maka sesungguhnya saat itu dia sangat butuh kepada ampunan dan butuh istighfar yang lebih banyak, karena merasa tidak punya dosa. Itu dosanya lebih besar daripada benar-benar punya dosa. Ya, merasa tidak punya dosa, merasa telah suci, itu adalah dosa yang lebih besar daripada, ya, dosa-dosa yang dia merasa memilikinya. Karena dia adalah termasuk al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk merasa diri itu suci sehingga tidak lagi butuh kepada ampunan dan tidak butuh lagi kepada sebab-sebab untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan. Maka oleh sebab itu, setiap kita yang menyadari punya banyak dosa dan kesalahan, puasa hari Arafah itu begitu istimewa karena menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dan di awal tahun Hijriyah, di bulan Muharram tanggal 10-nya, ada sunnah puasa Asyura yang menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ya, berarti tumpang tindih ini, Pak. Ya. Lalu ngapain kita puasa Asyura sementara Arafah menghapuskan setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang? Maka keutamaan puasa dan faidah-faidahnya, hikmah-hikmahnya akan didapatkan seseorang, termasuk dihapuskan dosa dan kesalahan, itu sebanding dengan kesempurnaan ibadahnya. Kalau ibadahnya benar-benar sempurna tanpa kekurangan sedikit pun, maka seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan dihapuskan. Tetapi
Setiap kita menyadari bahwa dalam diri kita banyak kekurangan, kelemahan, ya, kelalaian, tidak khusyuk dalam pelaksanaannya, tidak bisa menjaga kesempurnaannya, atau tidak bisa memelihara dari hal-hal yang merusak dan mengurangi pahalanya. Ya. Dan itu seperti pelaksanaan sholat kita, yang setelah selesai sholat, ya, bacaan pertama yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau baca dalam posisi atau pada posisi menghadap kiblat dan masih pada posisi tasyahud, tanpa merubah, ya, tubuh beliau. Lalu beliau segera beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan pelajaran penting dari membaca zikir ini, agar seseorang yang telah selesai melaksanakan ibadah salat jangan merasa bahwa dirinya telah menunaikan hak Allah Ta'ala dengan benar-benar sempurna. Tidak ada salah, tidak ada kurang. Tapi merasa diri di hadapan Allah adalah hamba yang penuh kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, sehingga ibadah yang dikerjakannya untuk Allah Ta'ala tidak bisa dia tunaikan dengan sempurna, sehingga dia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai melaksanakan sholat. Nah, demikian kondisi kita dalam pelaksanaan, ya, ibadah Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dan kemudian kita berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah sampaikan juga di hari Arafah bisa berpuasa di hari itu. Berarti hari Selasa, Pak, ya. Tanggal 27. 27. Dari bulan Juni 2023 Masehi. Ya. Ya, kurang keras, Pak. Ya, syukur. Cek, wah ini lebih kedengaran. Ya. Sehingga puasa di bulan Arafah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kesempurnaan ampunan ini sebanding dengan kesempurnaan siam kita. Kalau ada kekurangan di dalam siam, ya, maka kita perlu mendapatkan sebab lain agar kekurangan tadi bisa tertutupi oleh amal-amal lainnya. Dan ini dapat kita temukan juga nanti di dalam fadilah zikir-zikir setelah sholat, dan termasuk zikir pagi dan petang. Ya, yang di sana beberapa kalimat zikir disebutkan faidahnya sama, akan melindungi seseorang dari keburukan, seseorang tidak akan tertimpa bahaya, seseorang akan diamankan dengan kalimat yang dibacanya itu. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali pagi dan petang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali juga. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, dari waktu malam, ya, maka kafatah, 2 ayat itu akan mencukupkannya dari segala mara bahaya yang mendatanginya di malam itu. Maka dia akan diselamatkan, dihindarkan dari bahaya-bahaya tersebut. Ya. Lalu kenapa kemudian 3 bacaan ini disunnahkan pada satu momen, sementara keutamaannya sama? Maka kesempurnaan, ya, fadilah dari satu amal itu sebanding dengan kesempurnaan orang di dalam mengamalkan amalan tersebut. Ya, sehingga kita yang merasa ada banyak kekurangan, sehingga fadilah yang dijanjikan pun juga tidak akan sempurna 100% didapatkan, maka perlu mendapatkan tambahan atau mengerjakan amalan lain untuk menambal kekurangan tadi. Maka mengerjakan 3 bentuk zikir ini akan menyempurnakan
perlindungan seseorang dari segala gangguan mara bahaya, termasuk gangguan yang ditimbulkan oleh jin jahat, yang ditimbulkan oleh sihir dan tukang sihir, ya. Kakek sihir atau nenek sihir biasanya, Pak? Ya, nenek sihir ternyata, ya. Jadi ya, pelaku sihir yang paling canggih dalam perjalanan masa itu adalah perempuan, maka bahaya, Pak. Ya. Atau yang ditimbulkan oleh binatang berbisa, atau kedengkian orang yang dengki, yang dia punya potensi menimpakan ain dengan pandangan mata dengkinya kepada sesama muslim. Oleh sebab itu, sering anak itu didoakan, dan ketika memuji anak jangan hanya gantengnya, ya, atau kemudian tampannya, lucunya, ya. Boleh jadi ada orang yang menyebut itu, kemudian dalam hatinya ada iri. Kok anakku tidak bisa seperti itu? Atau menginginkan kebaikan pada diri anak orang lain itu hilang darinya. Ya, ima seseorang itu memang sengaja ingin menimpakan itu, atau setan boncengin. Dia tidak ada keinginan buruk, tapi setannya boncengin. Maka diringkan dengan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu Fik. Nah, maka semua itu akan menetralisir dari gangguan-gangguan ain. Dan Nabi SAW juga menyampaikan bahwa banyak dari umat beliau itu yang meninggal karena sebab ain. Ya, kalau orang Jawa dulu nyebutnya sawanan, gitu kan? Ya sawan, gitu kan? Ya sawan itu hampir mirip seseorang yang dipuji-puji kemudian jadi sakit, ya kan? Dilihat oleh orang yang punya kedengkian jadi sakit, dan itu ada. Ya, dan itu ada, maka sering dibacakan kalimat-kalimat dzikir, kalimat-kalimat perlindungan. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita ke tema lanjutan, yaitu dzikir setelah sholat. Dan termasuk ini amal yang hendak kita baca atau kita jaga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ini adalah termasuk amal-amal istimewa yang berangkatnya bahasan ini dari amal-amal yang akan didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang mengerjakannya akan didoakan oleh para malaikat. Salah satunya adalah seseorang yang tetap berada di tempat sholatnya. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi shalla fihi. Para malaikat itu akan senantiasa mendoakan salah seorang kalian, ya, madama fi musallah, selama ia berada di tempat salatnya, alladzi shalla fihi, yang ia salat di tempat itu, yaitu di masjid atau musalla yang ia salat di tempat itu. Malam yuhdits, selama dia belum berhadas. Apa yang dibaca para malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Sehingga di masjid dan musalla, ya, yang dibangun, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir di dalamnya, maka di sana pun ada para malaikat yang membersamai manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di musalla atau masjid al-jihad ini. Maka hendaknya menjaga adab. Ya, yang adab itu akan bisa dirasakan oleh saudara-saudaranya dan juga akan bisa dirasakan oleh para malaikat. Di antaranya ketika masuk masjid, ya, atau datang ke masjid, maka hendaknya dijaga kebersihan dan juga aroma diri. Maka yang terbagus masjid dan musalla, ya, apalagi yang dekat pasar atau dekat jalan raya, itu disediakan ya minimal sarung dan rompi untuk pakaian. Ya, sholat mungkin orang yang pakaiannya merasa ini ada aroma yang tidak sedap, dia bisa berganti sebentar, dan juga disediakan parfum supaya ya kehadirannya di dalam masjid tidak mengganggu orang di sekitarnya dan juga tidak mengganggu para malaikat. Para malaikat juga terganggu dengan aroma tidak sedap, ya, yang dibawa oleh seseorang yang datang ke masjid, sebagaimana saudara-saudaranya pun terganggu dengan aroma itu.
apalagi yang masih merokok ya, dan bangun tidur ya biasanya ada aroma yang sangat tidak sedap ya, atau kemudian giginya berlubang ya, maka hendaknya mengetahui ada kekurangan diri sehingga tidak menyakiti atau tidak mengganggu orang lain ya. Sekarang ada pasta gigi, kemudian ada obat kumur yang bisa menghilangkan aroma tersebut. Taib barakallahu fikum. Lalu apa saja bacaan zikir setelah sholat? Kemarin yang sudah kita bahas pertama adalah ketika seseorang selesai dari sholatnya, salam ke kanan dan ke kiri, yang dibaca pertama adalah istighfar. Dan itulah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatih istaghfara thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Dan kemudian istighfar beliau tersebut lafadznya disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i, salah seorang perawi hadis tersebut. Beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek Pak ya. Kemudian lanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang disepakati ulama, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan ini hadis yang paling sahih terkait istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi nanti di tengah masyarakat, di beberapa komunitas ditambahkan beberapa kalimat tambahan yang tidak ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya. Wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata darus salam. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, isinya bagus, tetapi ya, petunjuk Nabi SAW itu yang lebih bagus. Ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila ada orang yang menambahkan itu sebagai bagian zikirnya, doanya, ya kita tidak mengingkari, hanya saja ya kita memahami bahwa yang benar adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini maknanya sudah mencakup apa yang dibutuhkan oleh setiap kita setelah selesai sholat. Ada juga yang istighfarnya ditambahkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga kalimat istighfar yang sangat istimewa, dan dalam hadis sahih ya juga disebutkan keutamaannya akan menghapuskan dosa yang besar dan yang kecil walaupun pelakunya pernah kabur dari medan perang. Kalau membacanya maka akan dihapuskan kesalahannya. Tetapi bacaan tersebut adalah bacaan yang bersifat mutlak, tidak terikat dengan ibadah setelah sholat. Adapun yang setelah sholat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, ya, idza sallama lam yaqud illa miqdara ma yaqul. Kalau beliau telah salam, beliau tidak duduk menghadap ke arah kiblat kecuali sekadar menyelesaikan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga dalam Syarhul Iqna disebutkan wa yustahabbu lil imami alla yutilal julus mustaqbilal qiblah. Agar imam tidak berlama-lama saat duduk setelah selesai sholat menghadap kiblat, ya, kecuali sekadar membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian menghadap kepada jamaah.
di absen. Ya, ini Mas Seno sudah 2 pekan nggak pernah kelihatan di sini. Kemana? Masih di Depok. Kenapa kok nggak pulang? Biasanya sepekan sekali pulang. Oh, jangan-jangan sakit di sana. Nah, kalau ternyata ada kabar sakit, ya, maka dijenguk. Dan nanti supaya didoakan, para malaikat, 70.000 malaikat mendoakannya. Dan nanti setelah bab ini mungkin kita akan bahas tentang adab menjenguk orang sakit, ya insya Allah, dan keutamaan-keutamaannya. Nah, ini cara membaca istighfar. Bagi makmum, ya tidak harus dalam posisi masih ya tasyahud, ya. Karena yang ini berkaitan dengan imam menghadap kiblatnya sekadar menyelesaikan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian menghadap kepada jamaah. Kemudian apa yang dibaca setelah itu? Ya, membaca kalimat tahlil. Ya. Apa kalimat tahlil, Pak? Ya, la ilaha illallah. Cuman versinya lebih panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini biasanya bacaannya ini dibaca tambahan takbiran, ya, baik di Idul Fitri atau Idul Adha. Dan kata kalimat takbir, ya, Nabi SAW memerintahkan, ya, untuk bertakbir, ya, di hari-hari penyembelihan dan bahkan secara mutlak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sebagian sahabat mempraktekkan dengan mengawali 2 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagian dengan 3 takbir. Tapi masyarakat kita kalau 2 itu Muhammadiyah, kalau 3 NU. Padahal dua-duanya adalah dibolehkan, dan yang sahih dan yang membaca itu sahabat. Adapun Nabi SAW tidak ada nas khusus beliau membaca takbirnya bentuknya seperti ini. Itu menunjukkan bahwa takbir itu tidak dibatasi dengan kalimat itu saja. Ya, maka bisa ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu juga termasuk kalimat zikir, kalimat takbir. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Kemudian yang biasa di Saudi di Masjid Nabawi ditambahkan dengan terakhirnya dengan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dibolehkan. Ya. Hanya saja bacanya itu yang harus benar, karena di masyarakat kita banyak yang salah membaca walillahil hamd. Jadi walillahil hamd, walillahil hamd, gitu kan? Jadi walillahil hamd, gitu kan? Ini yang salah. Ya Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini salah. Walillahil hamd, dan milik Allah pujian. Alhamd karena disukunkan, diwakafkan. Walillahil hamd, ya. Jadi dalnya juga masih ada, cuman separuh huruf. Walillahil hamd. Ya, begini saja masih banyak yang salah, Pak. Apalagi sholat Id di lapangan orang banyak yang baca takbir salah. Yang dengar pun juga nggak tahu kalau itu salah. Diikuti, ya kan? Walillahil hamd. Ya, baik, barakallahu fikum. Dan termasuk bacaan tahlil setelah sholat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah,
la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu bisa ditutup langsung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Boleh atau ditambahkan diulang lagi kalimat tahlilnya karena dua ini riwayatnya berdiri sendiri-sendiri. Lah riwayat yang ada Allahumma la mani'a lima a'taita adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Harusnya ada talqin membaca kalimat ini, gitu kan? Ya, supaya membacanya benar. Tapi kalau kita baca kata per kata, ya nanti waktunya habis. Ya, pokoknya ini termasuk bagian zikir setelah salat dan ini termasuk bacaan istimewa dari zikir setelah salat karena berisikan kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa dan termasuk adalah ini kalimat tahlil yang berharap dengan itu kita hidup dan di atasnya kita meninggal dunia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini menafsirkan atau menjelaskan daripada kalimat tauhid bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Mukhlishina lahuddin dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Ya, maka di sini supaya punya al-wala wal bara, ya. Urusan ibadah yang disyariatkan kita kerjakan, jangan sampai kemudian ditinggalkan itu atau dirubah karena tidak enak dengan non-muslim. Ini urusan ibadah. Atau ikut-ikutan ibadah mereka karena tidak enak dengan ya mereka sebagai tetangga. Ya jadi ikut-ikutan. Lalu setelah itu baca apa? Membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Lah ringkasnya, ya. Yang kemudian disebutkan riwayatnya oleh Ibnul Hajar, Al-Hafidz Ibnul Hajar, rahimahullahu ta'ala dalam Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sabbahallaha dubura kulli salatin." Siapa yang bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah di belakang setiap sholat, maksudnya setiap sholat fardu. Sholat sunnah tidak. Ini khusus untuk sholat fardu. Salasan wa salasin, 33. Wa hamidallaha salasan wa salasin. Kemudian memuji Allah 33 kali. Membaca alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin. Dan kemudian bertakbir. Membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'un. Dan jumlahnya itu 99. Waqal tamamal mi'ah. Kemudian dia 99. Ya kan? Kemudian dia membaca untuk disempurnakan menjadi 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang akan didapatkan? Ghufirat khotayyah walau kanat mithla zabatil bahr. Maka akan diampunkan kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Ini istimewanya dzikir tasbih, tahmid dan takbir. Di dalam riwayat Muslim ini disebutkan tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali,
dan takbirnya 33 kali. Disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam riwayat yang lain tasbihnya 33 kali, tahmidnya alhamdulillah 33 kali, dan takbirnya Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Dan riwayat yang menyebutkan ini sahihah. Di sebagian riwayat yang lain, dan saya sudah tulis, tapi saya sebutkan secara ringkas saja, disebutkan membaca tasbihnya berapa Pak? 11 kali. Tahmidnya 11 kali, takbirnya 11 kali. Dan riwayat yang menerangkannya sahihah. Sebagian riwayat yang lain, tasbihnya 10 kali, tahmidnya 10 kali, takbirnya 10 kali. Dan ini bisa diamalkan kalau kita sedang sibuk, ya, maka baca yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau waktunya longgar, baca yang paling panjang supaya bisa berlama-lama berada di masjid dan didoakan dengan doa yang banyak oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Lalu bagaimana cara membaca tasbih, tahmid, dan takbir? Cara yang paling masyhur adalah dibaca satu-satu dulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat membacanya subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Baik 10 kali, 11 kali, atau 33 kali. Kemudian disempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terbaik yang mana Pak? Semuanya baik, dan yang terbaik adalah diamalkan bergantian. Yang paling sering 33, kemudian disempurnakan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Tapi takbirnya 34 kali juga boleh. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh kanan dan kiri, supaya kedua-duanya menjadi saksi dari kiamat. Bahkan ini disampaikan oleh Syekh Bakar sebentar. Yang ulama Saudi sebelum pasar Mas, Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Beliau menyebutkan berantara berpendapat boleh kanan dan kiri, ya. Tapi pendapat yang masyhur, ya, adalah berzikir itu dengan yang jari kanan saja, karena ini termasuk amal yang ya mulia, maka menggunakan anggota tubuh yang paling mulia. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Bisa subhanallah, 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 ini 1. Kalau sudah 10, kemudian lagi, kalau 2 berarti 20, kemudian 30, lalu ditambahkan subhanallah, 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 bisa. Atau kemudian cara yang kedua, dari setiap jari ini 3. 3 kali 5, 15. Sekali jalan 15, balik lagi, 15, 30, ditambah 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau yang keempat, jadi setiap ujung jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali jalan itu ya 33, Pak. Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sekali jalan sudah 33. Dan ini yang dikuatkan Syekh Al-Albani. Sehingga banyak yang kemudian dikirnya, tapi ini jadinya kecil ribet. Saya tidak familiar dengan ini, walaupun pernah mencoba dan beberapa kali, tapi ini tidak, bagi saya tidak nyaman. Yang paling nyaman
Dan tidak ada kekhususan. Kudu begini atau kudu begini, enggak. Bebas. Ya dibolehkan. Penting jumlahnya adalah 33 kali tadi, dan jumlah itu. Kalau ternyata kita salah, niatnya 33, ternyata kelebihan 35. Pendapat pertama, ya, dia tidak mendapatkan keutamaan itu karena jumlahnya telah ditetapkan oleh syar'i. Tapi kalau niatnya 33 ternyata meleset kelebihan, maka semoga dia masih tetap mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau kemudian saya nggak mau 33, saya lengkapi aja 40. Kan 40 itu utama di Al-Quran, ada kata 40. Kalau sengaja dirubah jadi 40, dia kehilangan keutamaan, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kemudian membaca ayatul kursi. Ayatul kursi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Yang berkaitan dengan setelah sholat, baik sholat 5 waktu, semuanya 1 kali. Kecuali orang yang menggabungkan setelah subuh dan setelah maghrib, kemudian digabungkan dengan zikir pagi dan sore. Supaya dia mendapatkan keutamaan, tadi yang dibaca adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali, maka kumpulan ayat ini muawwidzat, dia akan melindungi seseorang dari mara bahaya. Ya, keutamaannya hampir sama. Maka kalau ingin digabungkan dengan zikir pagi dan sore dibolehkan. Oleh sebab itu kita temukan nanti susunan oleh sejumlah ulama seperti Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, maka dibolehkan setelah maghrib dan juga setelah subuh untuk membaca Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, dan An-Nasnya 3 kali. Tetapi kalau hanya membaca yang berkaitan dengan sholat, riwayatnya hanya sekali saja. Al-Ikhlasnya sekali, Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali. Dan ini zikir-zikir setelah sholat. Ada juga tambahan zikir setelah sholat, namun bacaan itu mukhtalaf, diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat itu dibaca setelah sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sudah masuk, kita dengarkan adzan dan nanti tanya jawab setelah sholat insyaallah. Setelah adzan. Betul. Allahumma dipersilahkan kalau ada yang kita diskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada setelah sholat tidak ada alhamdulillah. Ya. Kemudian berikutnya setelah salat panjang dan biasa selama ini diajarkan tasbih. Barakallahu fiik. Yang pertama, ada di beberapa orang ketika setelah selesai salat langsung mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah kalimat yang bagus, namun ditempatkan setelah salam, ya, tidak memiliki tuntunan. Ya, sehingga tidak bagusnya adalah karena itu tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau baca setelah selesai salam adalah Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, kemudian kapan bertahmidnya? Bertahmidnya nanti. Jadi sabar, ada waktunya Pak. Bertahmidnya nanti setelah membaca tasbih 33 kali, baru alhamdulillah, bukannya sekali saja, 33 kali dia baca. Sebagai urutan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membaca tahmidnya alhamdulillah nanti setelah membaca tasbih.
Ya. Kemudian yang kedua, mampunya hanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian langsung membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya kan? Atau kemudian sudah hafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tahlil yang lebih panjang lagi tadi tidak terbaca karena belum hafal. Walaupun sudah disampaikan di pengajian, tapi belum hafal. Karena menghafalnya butuh waktu dan butuh kesungguhan ya, tersendiri. Ya, maka membaca yang dihafal saja itu dibolehkan dan sah karena masing-masing riwayat tersebut berdiri sendiri. Ya, namun yang membaca lebih banyak dan lebih sempurna, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Dan nanti setelah selesai daripada membaca zikir setelah sholat tadi, setelah sholat subuh menambahkan dengan tahlil 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dan kemudian membaca sholawat 10 kali. Dan itu juga disunahkan baik nanti dibaca sebelum maghrib, yaitu setelah asar, atau dibaca yang belum sempat membaca setelah asar, bisa dibaca kemudian setelah maghrib. Dan itu tempat untuk membaca tahlil atau kalimat la ilaha illallah yang sebanyak 10 kali tadi dan juga membaca salawat. Jadi dari sini setiap hari kita tahlilan. Ya? Apalagi membaca zikir pagi dan sore hari, maka dipenuhi dengan kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan ini dua topik yang bagus saya Ustaz. Ya. Itu mengenai sholat tahajud. Itu ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-1. Apakah setiap 4 pada awalnya kita hanya 11 rakaat, kita baca 2 rakaat. Apakah setelah 4 rakaat yang pertama kemudian masuk pada rakaat yang 4 rakaat yang kedua, itu kita baca doa lagi atau cukup sekali? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau dikaji maka harus dikeluarkan hadisnya satu-satu. Dan pertama adalah hadis Aisyah yang mengabarkan Nabi SAW salat malam di Ramadan dan luar Ramadan 11 rakaat, yaitu 4 rakaat. Maka jangan tanya panjang dan bagusnya salat beliau. Nanti dalam redaksi yang lain ya dikabarkan Nabi SAW salat malam 2 rakaat. Dan sabda beliau, salat malam itu salatul lail mathna 2 rakaat. Maka dari sini kemudian metode jamak dikompromikan, membawa hadis yang bersifat mutlak tadi, kemudian dibawa kepada hadis yang khusus, yang berarti 11 rakaat itu yang kemudian 4 rakaat, kaifiyah tata caranya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu apa maksud 4 rakaat tadi? Yaitu 2 rakaat salam lalu berdiri tanpa harus istirahat, ya, untuk melanjutkan 2 rakaat lagi setelah 2 rakaat selesai, kemudian salam lalu kemudian istirahat. Seolah itu menjadi kumpulan 4 rakaat. Dan ini pendapat yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau sampai berkesimpulan cukup aneh orang yang memahami 4 rakaat itu dengan sekali salam. Ya, berdasarkan kumpulkan riwayat-riwayat menerangkan tentang salat malam Nabi SAW. Lalu kalau setiap 2 rakaat salam, lalu kemudian memulai 2 rakaat lagi, apakah perlu mengawali dengan istiftah? Maka dari setiap 2 rakaat itu adalah 2 rakaat yang berdiri sendiri. Maka karena berdiri sendiri diawali dengan istiftah. Ya, diawali dengan istiftah. Jadi setiap memulai 2 rakaat dia pakai doa istiftah atau sebagian kita menyebut dengan doa iftitah. Ya, jadi diawali dengan iftitah.
Ya, karena masing-masing berdiri sendiri. Kalau seseorang batal di sholat yang ketiga, dia tidak perlu mengulangi sholat yang pertama dan kedua. Yang ketiga saja yang dia kemudian dinyatakan batal dan kemudian bersuci lalu melanjutkan 2 rakaat lagi sehingga dia telah melaksanakan 6 rakaat. Wallahu a'lam. Ada? Ya, silakan. Untuk zikir sholat yang tadi disampaikan, apakah berlaku untuk yang sholat sunnah? Ya, barakallahu fikum, bahwa zikir tadi hanya untuk sholat fardu. Itu hanya untuk sholat fardu, ya. Adapun sholat sunnah tidak disyariatkan, ya, atau tidak ada perintah untuk membaca zikir setelah sholat tadi. Maka ini khusus untuk sholat fardu, dan yang dimaksud hadis bahwa para malaikat mendoakan salah seorang kalian selama berada di tempat sholatnya yang ia sholat tempat itu, maksudnya adalah dia sholat fardu. Ya, bukan sholat sunat duha ke sini, lalu kemudian duduk, lalu minta nanti didoakan para malaikat, maka berbeda kondisinya. Jadi hanya untuk sholat fardu saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Ini saya keyakinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seandainya nih, contoh saya sendiri, nggak usah pakai contoh. Saya punya niat mau korbannya agak keluar dari saya ingin niat korban, sudah ngumpulin, belum dibayar karena belum waktunya. Kebetulan ada keluarga yang susah, sehingga dia butuh biaya. Bahkan yang saya pegang hanya uang yang siap untuk korban. Yang utama yang mana ini Pak Ustaz? Keluarga apa korban? Ini supaya saya lebih yakin ini Pak Ustaz. Yang mana yang mesti saya lakukan? Saya pengen tanya pada Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemudian diusahakan ada yang dari yang lain, ya misalnya tidak harus mendesak pakai ketika sudah memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, maka amal yang utama adalah mempersiapkan diri untuk ibadah udhiyah, apalagi sudah memasuki ayyamun nahar. Ibadah yang paling utama di hari itu adalah menyembelih hewan kurban karena waktunya yang terbatas. Tapi ini masih belum masuk ayyamun nahar, belum masuk hari-hari penyembelihan. Lalu ada saudara yang masuk rumah sakit dan dia tidak punya biaya dan mungkin uang mukanya yang harus mendesak segera harus dibayarkan, adanya dari itu. Maka sesuatu yang mendesak dia menjadi yang lebih utama. Bahkan haji pun yang sudah disiapkan untuk haji bisa menjadi kalah utama ketika berkaitan dengan keselamatan nyawa ya sesama atau keselamatan nyawa apalagi kemudian keluarga. Maka jika kondisinya seperti itu, maka diutamakan untuk membantu saudara yang sedang kesusahan. Maka semoga dengan sebab itu, dengan niat yang sudah dibangun di awal, usaha dengan menabung, Allah Ta'ala tetap berikan pahala berkorban karena dana itu kemudian dialihkan untuk saudara yang benar-benar membutuhkan. Wallahu a'lam. Ya, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah udhiyah, namun pendapat yang lebih kuat hukumnya bukan fardu, sehingga kemudian tidak harus memaksakan diri sehingga mengorbankan beberapa kepentingan yang lebih pokok lainnya. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.